Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Kali ini kami akan membahas tentang perencanaan dan pengembangan karir mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun rekan dari tim saya yaitu sebagai berikut. Oke, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Muhammad Fauzan Ramadan dengan NIM 085. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan karir. Oke. Sebelumnya kita lari dulu ke pengertian sendiri ya. Pengertian dari perencanaan karir sendiri itu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oke. Dari sampai di situ ditangkap dulu sama teman-teman, oke. Oke, lanjut. Selanjutnya, ruang lingkup perencanaan karir. Di ruang lingkup sini, perencanaan karir merupakan bagian yang sangat penting karena menentukan dinamika organisasi atau perusahaan untuk manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup tersebut mencakup hal sebagai berikut ya. Yang pertama, perencanaan jenjang jabatan atau pangkat karyawan. Yang kedua, perencanaan tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan. Oke, next. Kedua hal tersebut dapat kita pisahkan satu sama lain karena keduanya saling berkaitan. Jenjang karir, seorang akan menunjang kepentingan atau tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan yang telah disiapkan. Oleh karena itu, setiap perencanaan karir akan mengarah pada tercapainya kepentingan atau tujuan organisasi. Makin lancar perencanaan dan pelaksanaan karir di muka organisasi atau perusahaan yang bersangkutan akan semakin dinamis. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang manfaat. Saya Bayu Berwiji Santoso, NIM 088. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penyusunan dan juga pertimbangan dalam perencanaan karir. Untuk hal yang akan dibahas ini terdapat 4 hal pokok. Yang pertama ya ini ada jabatan pokok dan jabatan penunjang. Jadi jabatan pokok dan penunjang ini pasti tentunya akan dimiliki oleh struktur organisasi maupun struktur perusahaan. Jabatan pokok ini dalam hal pengertian memiliki arti bahwa fungsi dan tugasnya ini langsung menunjang dari tercapainya suatu sasaran pokok dalam perusahaan maupun organisasi. Sedangkan untuk jabatan penunjang, ini fungsi dan tugasnya hanya menunjang tugas-tugas dari jabatan pokok itu sendiri. Untuk yang kedua, ya ini ada posisi jalur kinerja bertahap. Pada jalur karir bertahap ini, suatu pola menunjukkan urutan berjenjang dan tahap-tahap jabatan dalam struktur organisasi maupun perusahaan yang membentuk suatu karir seseorang, dalam hal ini karyawan, dan juga pasti akan dijalani dan juga ditempuh oleh seorang karyawan dalam meniti karirnya. Dan di sini perlu adanya diperhatikan dalam hal latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja, perilaku dan pribadi dari seorang karyawan tersebut. Untuk yang ketiga, adanya jabatan struktural. Jabatan struktural ini pada dasarnya adalah jabatan karir. Artinya jabatan yang dibutuhkan bagi mereka yang akan menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Dengan demikian, karyawan tersebut pasti akan mendapatkan sebuah orientasi dan juga pelatihan-pelatihan, karena dalam hal ini, dalam menduduki suatu jabatan, ini perlu adanya psikologi yang memang benar-benar kuat dan mampu untuk berada pada level tersebut. Walaupun terdapat juga faktor lainnya seperti kemampuan pribadi yang tinggi. Selanjutnya yang keempat di sini ada tenggang waktu atau jabatan. Nah, tenggang waktu jabatan ini merupakan durasi lamanya waktu jabatan seseorang atau karyawan dalam menjalani jabatan tersebut, yang sebaiknya ditentukan secara tegas oleh perusahaan maupun organisasi, sebab hal tersebut akan mempengaruhi dan memberikan efek terhadap karyawan, baik psikologisnya
terhadap pemangku jabatan yang bersangkutan. Itu 4 aspek dalam penyusunan dalam perencanaan karir. Selanjutnya, tadi sudah dijelaskan mengenai penyusunan perencanaan karir. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu menjelaskan mengenai pertimbangan dalam perencanaan karir. Dalam proses perencanaan karir, perlu diperhatikan beberapa hal, khususnya yang menyangkut masa jabatan, pemindahan jabatan, dan juga ini nantinya berpengaruh pada jenjang karir seorang karyawan. Pertimbangan-pertimbangan itulah yang nantinya menjadi hal yang patut untuk menjadi perhatian dalam perencanaan suatu karir. Dan ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu masa jabatan yang terlalu singkat. Jadi jika seseorang pemangku jabatan ini terlalu singkat, maka hal yang terjadi adalah pada poin A, mereka belum mengenal secara penuh dan menghayati pekerjaan yang menjadi tanggungannya saat itu. Untuk poin B, belum selesainya program-program yang sudah dicanangkan dan juga diterapkan pada si penanggung jawab. Dan untuk poin C, penghayatan pada jabatan sebelumnya belum mendalam tetapi sudah menyiapkan diri untuk tugas baru. Untuk poin D atau yang terakhir ini menimbulkan pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab seorang pemangku jabatan yang baru masuk pada jabatan dan sudah naik tingkat. Untuk yang kedua, ya ini ada masa jabatan yang terlalu lama. Masa jabatan yang terlalu lama juga menimbulkan gejala yang tidak sehat. Akibatnya, antara lain pada poin A ini adanya rasa bosan oleh seorang karyawan pemangku jabatan tersebut karena kurang bervariasi. Jadi stagnan. Sikap untuk poin B-nya sikap pasif dan apatis sehingga menurunnya motivasi dan inisiatif dalam bekerja. Ini ada kaitannya dengan poin A, begitu pun juga dengan poin C. Kurang munculnya ide-ide baru atau kreativitas karena kurangnya tantangan yang berarti. Karena terlalu lama juga pada jabatan tersebut, jadi sudah mengetahui, jadi menganggap remeh hal-hal yang sudah dijalani yang begitu lama ini. Untuk yang terakhir ini menimbulkan iklim kerja yang statis, yang pada poin A sudah dijelaskan tadi menjadi stagnan dalam bekerja atau berproduksi. Untuk poin yang ketiga ini ada keinginan pindah jabatan. Berbagai penyebab keinginan pindah jabatan ini banyak aspek, antara lain itu yang poin A, seorang yang terlalu lama menjabat di daerah terpencil sehingga tidak mudah mengembangkan diri. Untuk poin B, perasaan yang kurang tepat pada jabatan sekarang. Dan poin yang terakhir ini merasa bahwa jabatan sekarang sekedar batu loncatan untuk meniti karir yang lebih lanjut atau lebih tinggi. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan dan dipresentasikan lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Informasi dan konseling perencanaan karir. Yang pertama, informasi karir. Adanya informasi atau penjelasan mengenai perencanaan karir bagi para anggota organisasi maupun karyawan memudahkan untuk mengetahui ketentuan, persyaratan, serta jenjang atau arah karir dalam organisasi. Pemberian informasi tersebut dapat berupa surat edaran, ceramah, loka karya, seminar, social meeting, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, konseling karir. Pembimbing karir perlu menyadari bahwa karir merupakan bagian dari rencana hidup seseorang, sehingga perencanaan karir seharusnya integral dari rencana hidup seseorang. Perencanaan karir tersebut tentunya membutuhkan pembimbing pribadi atau penilaian pribadi. Penilaian pribadi tersebut meliputi minat, bakat, kemampuan, semangat, keterampilan, dan moral seseorang. Untuk selanjutnya, manfaat perencanaan karir. Manfaat perencanaan karir ini diantaranya mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan, mengurangi perputaran karyawan atau turnover, mengungkapkan potensi karyawan, mendorong perubahan, mengurangi penimbunan, memuaskan kebutuhan karyawan, serta membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan karyawan yang telah disetujui. Baik, tadi sudah disinggung banyak tentang perencanaan karir. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan karir. Kita mulai
dari pengertian dari pengembangan karir. Dilihat dari katanya, pengembangan berarti mengembang begitu. Nah, di sini pengembangan karir berarti kondisi di mana kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang dalam suatu perusahaan atau organisasi pada jalur karir yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan atau kebijakan suatu perusahaan ataupun organisasi tersebut. Agar perkembangan karir dapat berjalan dengan efektif, maka program karir perlu disesuaikan dengan kebutuhan unik individu dalam berbagai tahap kehidupannya dan dalam berbagai tahapan karirnya. Nah, di sini tahapan karir dapat kita bagi menjadi 3, yaitu karir awal, menengah, dan karir akhir. Di karir awal, individu atau karyawan itu lebih menekankan seperti kayak gap antara ekspektasi dengan realita yang ada di perusahaan, kemudian adanya ketidakkompetenan, adanya senioritas dari karyawan yang lebih lama, dan politisi yang ada di organisasi. Pada karir menengah, individu atau karyawan biasanya mengalami kayak pelatihan, pengembangan kerja, kemudian promosi ke jabatan yang lebih tinggi, dan program-program ke perusahaan lain atau transfer ke perusahaan lain seperti itu. Pada tahapan karir akhir, biasanya karyawan mengalami kegiatan seperti pengisian materi untuk generasi penerus, kemudian pengurangan jam kerja atau beban kerja, pendelegasian tugas-tugas seperti itu. Pada tahap karir akhir tersebut, hal itu digunakan untuk agar produktivitas kinerja karyawan itu tetap stabil seperti itu. Oke, kita lanjut ke pengembangan karir. Pengembangan karir dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengembangan karir secara individual dan organisasional. Kita beranjak ke perkembangan karir individual. Agar suatu individu atau karyawan dapat berkembang karirnya, maka diperlukan strategi agar dapat dinaikkan jabatan seperti itu. Adapun cara yang dapat dilaksanakan meliputi meningkatkan prestasi kerja, kemudian exposure atau dikenal oleh atasan seperti itu yang memiliki pengaruh yang tinggi di perusahaan. Kemudian ada permintaan berhenti. Nah, permintaan berhenti ini merupakan suatu strategi di mana ketika kita di perusahaan A nih, kemudian melihat peluang karir yang lebih tinggi di perusahaan B, kita dapat mengajukan berhenti dari perusahaan A untuk beralih ke perusahaan B. Nah, dengan demikian mungkin dari perusahaan A ada pertimbangan agar mempertahankan kita, maka kita akan dipromosikan ke jabatan lebih tinggi, kenaikan gaji dan sebagainya. Namun hal ini juga dapat berimbas fatal apabila kita tidak dinaikkan. Kita diperbolehkan dari perusahaan A untuk pindah ke perusahaan B, namun dari B tidak menerima seperti itu. Nah, untuk permintaan berhenti ini biasanya dilakukan oleh manajer profesional seperti itu sih. Kemudian cara yang lain yang dapat dilaksanakan yaitu kesetiaan dan loyalitas kepada organisasi. Hari ini jelas kita lihat adanya pengangkatan pegawai tetap itu karena loyalitas mereka terhadap perusahaan seperti itu. Selanjutnya yang dapat dilaksanakan yaitu adanya mentor dan sponsor. Nah, mentor itu kayak mungkin suatu lembaga gitu ya yang menyediakan bimbingan secara informal agar seorang dapat berkembang gitu. Kemudian sponsor ini biasanya kayak atasan yang mempromosikan kita agar naik jabatan seperti itu. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kesempatan untuk berkembang. Kesempatan untuk berkembang ini lebih ke inisiatif karyawan untuk meningkatkan kemampuannya. Dalam hal peningkatan kemampuan, pasti perusahaan ada bidang atau divisi tertentu yaitu personalia. Nah, di sini pasti ada pelatihan dan sebagainya seperti itu.
Adapun perkembangan karir yang kedua yaitu organisasional. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara individu agar karirnya naik atau ditingkatkan gitu. Nah, di sini dalam pengembangan organisasional itu lebih bagaimana caranya suatu organisasi dapat mengembangkan karir suatu karyawan gitu. Nah, di sini dalam suatu organisasi pasti terdapat divisi atau departemen atau apalah sebutannya itu bagian yang mengurusi SDM atau personalia. Nah, di sini biasanya mengadakan pelatihan, seminar dan sebagainya agar kompetensi karyawan itu meningkat sehingga layak untuk dijadikan atau dinaikkan ke jabatan yang lebih tinggi seperti itu. Perkembangan karir tentunya memiliki arah atau semisal seperti jalur begitulah. Yang pertama yaitu enrichment, yaitu perkembangan karir yang dapat terjadi dengan cara pemberian tugas-tugas khusus yang misal ada tugas yang sulit dikerjakan kemudian dilimpahkan kepada seorang karyawan, kemudian karyawan itu mampu. Nah, di situ karyawan dapat dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi gitu. Kemudian ada tugas lateral yaitu menyesuaikan kemampuan karyawan ke pekerjaan yang lebih cocok. Kemudian ada perkembangan vertikal seperti biasa yaitu kenaikan jabatan. Nah, di sini mungkin karena adanya kompetensi dan sebagainya biasa. Kemudian ada relocation, ini perpindahan dari lokasi satu ke lokasi lain namun pekerjaannya tetap sama seperti itu. Kemudian ada exploration, ini kayak misal menjelajah gitu dari bagian A, B, C dijelajah seperti itu. Kemudian re-engagement yaitu pergerakan ke arah bawah. Nah, di sini dapat dilakukan ketika karyawan itu kayak terlalu berat di sini di bagian A terlalu berat. Saya mau turun jabatan aja ke bagian B yang lebih ringan tanggungannya dan lebih ringan beban kerjanya seperti itu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang peranan personalia. Personalia memiliki tugas dalam hal pengadaan tenaga kerja yang berkualitas dan memadai, karena personalia selalu berhubungan dengan sumber daya manusia. Tugasnya meliputi merancang anggaran tenaga kerja, melakukan seleksi tenaga kerja, membuat job description, job specification, dan job analysis. Mengurus dan mengembangkan sumber daya manusia meliputi proses pendidikan dan mengurus kesejahteraan karyawan. Tugas dan tanggung jawab personalia. 1. Melakukan sosialisasi dan koordinasi. 2. Menyusun absensi dan daftar hadir karyawan. 3. Menyiapkan perjanjian kerja karyawan yang baru. Berikutnya, manajemen pengembangan karir. Pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia merupakan realisasi hubungan individu sebagai pekerja dengan organisasinya dan harus berlangsung secara dua arah, yaitu arah pertama harus datang dari pekerja. Pekerja harus aktif merencanakan dan melakukan kegiatan untuk kemajuan karirnya. Yang kedua, datang dari arah organisasinya, berperan, membantu, dan memberi peluang bagi pekerja yang potensial untuk mengembangkan karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin melanjutkan tentang materi desain program pengembangan karir. Desain program pengembangan karir yang perlu diperhatikan ada 3 hal. Yang pertama, pengembangan karir terintegrasi dengan perencanaan SDM. Terus yang kedua, hubungan antara perencanaan karir dengan pengembangan karir. Dan yang ketiga, kebutuhan pekerja. Desain pengembangan program pengembangan karir dibedakan menjadi 3 fase. Yang pertama, fase pencernaan, dan yang kedua itu fase pengarahan, dan yang ketiga itu fase pengembangan. Fase perencanaan itu maksudnya yang pertama menyelaraskan rencana karir pekerja dengan rancangan karir organisasi. Terus yang kedua itu tujuannya untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pekerja dalam melaksanakan tugas. Terus yang kedua itu fase pengarahan. Fase pengarahan itu maksudnya
untuk membantu para pekerja agar mampu mewujudkan perkembangan karir menjadi kenyataan. Maksudnya itu untuk membantu para pekerja agar karir yang mereka impikan atau mereka inginkan itu bisa jadi kenyataan. Dan yang ketiga itu fase pengembangan. Maksudnya itu para pekerja harus berusaha mewujudkan kreativitas dan inisiatif yang dapat mendukung posisi pada masa mendatang. Kegiatan ini biasa dilakukan dengan cara menyelenggarakan sistem mentor, pendidikan dan pelatihan, rotasi jabatan, dan mengadakan beasiswa atau ikatan dinas. Dan yang selanjutnya itu manfaat pengembangan karir. Pengembangan karir pada dasarnya memiliki dua manfaat. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan karyawan, dan kedua itu meningkatkan suplai karyawan yang berkemampuan. Maksud dari meningkatkan kemampuan karyawan ialah dengan pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan akan lebih meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan karyawan yang dapat disumbangkan pada organisasi. Terus yang kedua itu meningkatkan suplai karyawan yang berkemampuan. Maksudnya jumlah karyawan yang lebih tinggi kemampuannya dari sebelumnya akan menjadi bertambah sehingga memudahkan pihak pimpinan atau manajemen untuk menempatkan karyawan dalam pekerjaan yang tepat. Dengan demikian, suplai karyawan dan yang berkemampuan bertambah yang jelas akan menguntungkan organisasi. Terus pengaruh perencanaan karir, pengembangan karir karyawan, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada Jambu Wulo Puncak Resorts. Metode ini diambil pada bulan Oktober sampai dengan Maret 2017, pada tepatnya yaitu Kota Bogor, dan lebih tepatnya lagi merupakan cabang dari resorts di Jambu Wulo Hotel and Resorts, yakni Jambu Wulo Puncak Resorts. Metode ini yang diambil merupakan penelitian casual di menurut Mutskiono 2010. Penelitian casual adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Analisis data menggunakan scoring dengan model Likert yang diisi oleh responden, dalam hal ini adalah karyawan dari Jambu Wulo Puncak Resorts, dan jawaban kuesioner menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap. Misalnya, untuk menyatakan setuju atau tidak setujunya karyawan dari Jambu Wulo Puncak Resorts dalam kuesioner yang akan diberikan. Populasi yang akan menjawab kuesioner ini adalah terdiri dari 165 orang. Dalam metode pengambilan sampel adalah proportional stratified random sampling. Dalam studi kasus ini juga terdapat 3 hasil, yakni yang pertama adalah perencanaan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Jambu Wulo Puncak Resorts, dan yang kedua pengembangan karir berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan Jambu Wulo Puncak Resorts, dan yang ketiga atau yang terakhir kompensasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan Jambu Wulo Puncak Resorts. Itulah studi kasus dalam kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.